Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reproduksi sehat dimulai dari kebersihan harian. Dan mari ajarkan sejak dini. Perkenalkan, saya Ibu Rosmiati SPD, salah satu guru pendidik di PAUD Nurul Kausar dan juga sebagai Ketua BKB di Nurul Kausar. Kesehatan organ reproduksi sangat penting bagi tubuh seseorang, tidak hanya di masa remaja dan dewasa, tetapi sejak usia dini. Organ reproduksi berperan dalam berkembang biak serta berkaitan erat dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Tanpa pemahaman yang benar, sejak kecil anak berisiko mengalami infeksi kebersihan yang kurang baik, bahkan pelecehan seksual, karena tidak tahu mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Oleh sebab itu, penting mengenalkan organ reproduksi dan cara menjaga kebersihan dengan sederhana dan sesuai usia. Mengapa kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal organ reproduksi dan cara menjaga kebersihannya sejak usia dini? Mengenalkan organ reproduksi sejak usia dini membantu anak mengenal tubuhnya sendiri, memahami batas privasi, dan mengetahui mana sentuhan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Anak yang paham tentang tubuhnya lebih mudah menghindari pelecehan seksual dan merasa aman serta bertanya jika ada masalah. Edukasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan area reproduksi adalah bagian dari kesehatan umum, bukan hal yang tabu dan memalukan. Peran orang tua dan guru. Orang tua dapat mulai dengan mengajarkan nama yang benar untuk bagian tubuh, misal vulva, penis, dan testis, dengan bahasa sederhana dan tidak menakut-nakuti serta mudah dipahami. Kesehatan reproduksi secara bertahap sesuai usia dengan fokus pada kebersihan, sopan santun, saling menghargai tubuh orang lain. Beberapa tujuan dari mengenal organ reproduksi dan cara menjaga kebersihannya sejak usia dini adalah menumbuhkan pemahaman tentang tubuh, agar anak tahu mana dan fungsi organ reproduksi, sehingga tidak salah kaprah atau takut pada perubahan tubuhnya. Membantu anak membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman serta memahami batas privasi. Membiasakan kebiasaan hidup sehat seperti mencuci kelamin dengan benar, menggunakan pakaian dalam bersih, dan mandi secara teratur yang harus diajarkan sejak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kegiatan kami hari ini. Kita akan membuat alat peraga edukatif bagi orang tua dan peserta didik kami. Inilah hasil pembuatan alat peraga edukatif yang kami buat bersama para guru di kelompok bermain KB Nurul Kausar Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, untuk sasaran orang tua murid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosmiati SPD, salah satu guru pendidik di KB Nurul Kausar dan juga sebagai Ketua BKB Nurul Kausar. Di sini kita bisa melihat beberapa jenis alat peraga edukatif. Ada di rumah, maknanya adalah bahwa pengenalan dimulai dari rumah. Ada gambar ayah dan ibu, maknanya adalah mengenalkan organ reproduksi dan cara menjaga kebersihannya haruslah dibekali dari ayah dan ibu. Ada gambar pastel dan ada juga ayah dan ibu di rumah harus mengetahui bagaimana cara pengenalan organ reproduksi dan cara menjaga kebersihannya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dan nanti ibu-ibu sekalian diminta untuk mengambil pastel yang ada pada rumah dan membacakan pertanyaan-pertanyaan tentang
pada belakang pusel tersebut. Setelah itu kita akan diskusi terkait pernyataan-pernyataan yang ada di belakang pusel tersebut. Baik, apa ada yang perlu dipertanyakan ibu-ibu? Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Nah, silahkan Ibu Mastura mengambil puzzle-nya. Pertanyaannya sangat bagus, di mana pertanyaannya sentuhan yang tidak boleh. Di mana sentuhan tidak boleh bisa diajarkan dari rumah dan juga di sekolah. Sentuhan yang tidak boleh adalah sentuhan yang tertutup bagi dalam. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menyentuh bagian-bagian sensitif pada anak, karena itu sangat tidak bagus dan sangat berbahaya. Baik, mari kita sama-sama semua menyanyikan tentang sentuhan yang tidak boleh. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, katakan tidak boleh. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Aku Nadia bisa memasang puzzle-nya. Selanjutnya Ibu Ria, silahkan. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa menjaga kebersihan organ reproduksi itu penting? Organ reproduksi itu penting karena untuk mencegah infeksi virus, menjaga kesehatan reproduksi, gatal, jamur, dan tingkatkan kenyamanan pada anak. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga kepada Ibu Ati atau Ananda Sabiang bisa mengambil puzzle-nya. Pertanyaannya tadi, pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaan nomor 3 itu sebutkan organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria yaitu yang tertutup celana dalam, yaitu penis. Dan orang tua harus memperkenalkan kalau bagian reproduksi pria itu biasa dinamakan penis. Jadi Ananda Biang bisa memasang puzzle-nya di sini. Nah, pertanyaan yang keempat, di mana pertanyaannya manakah yang termasuk dalam sentuhan yang boleh? Sentuhan yang boleh adalah kepala, pundak, dan kaki. Seperti itu, Ibu. Ibu Nur Fadila atau Ananda Hafiz, ambil puzzle-nya sayang. Ayo. Itu untuk mencegah gatal, jamur, dan iritasi pada anak kita. Jadi kita harus mengganti celana dalam selama 2 kali dalam sehari. Celana dalam berbahan katung yang menyerap keringat serta hindari celana yang terlalu ketat. Ayo Nanda Hafiz, ambil puzzle-nya. Kenapa harus membersihkan organ reproduksi secara rutin? Mengapa kita harus membersihkan organ reproduksi secara rutin? Agar kita terhindar dari gatal-gatal, bau tidak sedap, dan terhindar dari virus. Baik ibu-ibu sekalian, kita telah menyelesaikan bagaimana cara mengenal organ reproduksi kepada anak kita dan cara menjaga kebersihannya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.